meter jaraknya. Sehingga di sana hujan sudah banjir, di sini baru jadi. Kami baru kemarin beberapa hari yang lalu pulang dari Sintang, memperhatikan tentang kris itu. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh daripada pemanfaatan atau pengelolaan daripada lahan itu sendiri. Jadi pengelolaan lahan itu salah satu penyebab daripada kegiatan banjir. Yang terjadi beberapa tempat seperti demikian, kira-kira gitu Pak. Bahwa ada curah hujan yang melebihi kapasitas drainase, sehingga terjadi limpasan, seperti kalau yang di Kalimantan Barat lebih kurang 3.000-an meter kubik per detik air itu melebihi daripada daya tampung. Pak, argumentasi Bapak itu argumentasi akademis. Tapi publik itu udah tahu loh Pak, bahwa panjang sungai dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Nah, yang berubah itu lebar sungai, kemudian kedalaman sungai akibat sedimentasi. Sedimentasi dari mana sih? Kan akibat penebangan hutan. Nah, kemudian menurut saya KLHK tuh coba kalau nggak jujur terus dalam memberikan jawaban, sampai kapanpun ini nggak akan selesai masalah. Kan kita ini penyakit nih. Kalau penyakit diakui saja. Kalau liver ya liver, kalau kanker ya kanker, kalau diabetes ya diabetes gitu loh. Jangan dibikin argumentasi yang lain. Kita ngerti loh Pak, kita ngerti. Bapak, saya gini aja, harusnya Bapak jelasin. Bapak jujur deh. Kawasan ini dulu hutan lebatnya sekian. Sekarang mengalami perubahan, jadi perkebunan sekian, jadi penambangan sekian, jadi gundul sekian. Curah hujan ini nggak bisa ditampungnya di sini karena hutannya nggak ada. Airnya cepat ngalir ke sungai, membawa tanahnya kemudian menjadi sedimentasi, jadi naik ke permukaan. Ditambah lagi jumlah pemukiman yang semakin banyak. Pemukimannya dekat sungai, pemukimannya di daerah rawa akibat kesalahan tata ruang. Sampai kapanpun gini dikasih jawaban begini nggak akan kelar. Menurut saya, jawab secara jujur. Kalau memang terjadi pengurangan jumlah hutan yang berdampak pada gitu loh, curah hujan yang bisa tidak tertampung lagi oleh kawasan hutan, airnya cepat mengalir ke daerah yang lebih rendah, berapa kawasan yang mengalami penurunan? Berapa kawasan yang mengalami perubahan? Berapa kawasan yang kemudian mengalami perubahan menjadi penambangan? Solusinya ke depan apa? Solusinya misalnya kawasan hutannya harus dipertahankan, mana lagi yang izin juga harus diperketat, dibuat regulasi, dibuat nota ke Menteri ATR, tata ruangnya dibenahin, ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banyak, tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu adalah bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak. Tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam